Вводим цель, производим захват с этой замер дальности, выбираем активное поле зрения, через которое будет производить... Halo Mas Bro, apa kabar? Perlu Mas Bro ketahui bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan banyaknya kerugian hingga sanksi. Rusia bertubi-tubi mengirimkan pasukan militer hingga armada tempur ke Ukraina. Namun dari banyaknya armada tempur yang dikerahkan, Rusia justru tidak mengeluarkan tank terbaru dan tercanggihnya, tank T-14 Armata. Padahal kemungkinan besar kehadiran tank T-14 Armata sangat dibutuhkan Rusia di Ukraina. Namun sejauh ini tank T-14 Armata tidak berperan dalam konflik di Ukraina. Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa Rusia enggan mengerahkan tank T-14 Armata. Dilansir dari Defense Security Asia, salah satu alasan mengapa Rusia tidak mengerahkan tank tercanggihnya ke Ukraina karena tidak memiliki jumlah tank T-14 Armata yang cukup untuk dikerahkan ke negara tetangganya. Sebenarnya pembuat tank Armata, Ural-Vagonzavod seharusnya memulai produksi serial tank pada tahun 2018. Tetapi karena pembatasan ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara barat, hal itu tidak dapat dilakukan. Perusahaan tersebut seharusnya menyerahkan sekitar 80 unit armada kepada Angkatan Darat Rusia pada akhir tahun ini. Namun, menyusul perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan sanksi ekonomi yang lebih ketat dijatuhkan pada Rusia, hal itu berdampak lebih parah pada kemampuan perusahaan Ural-Vagonzavod untuk memproduksi tank Armata. Analis Barat mengklaim bahwa tank Armata T-14 yang memiliki desain mirip dengan tank Barat, juga menggunakan bahan dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Barat. Sanksi ekonomi yang lebih ketat oleh negara-negara Barat telah mempersulit Rusia untuk mengimpor material dan teknologi Barat yang digunakan dalam pembangunan tank T-14 Armata. Akibat sanksi Barat, produksi tank canggih Rusia segera dihentikan sementara produksi tank T-72 dan T-90 berkurang tajam. Akibat sanksi ekonomi yang ketat dari Barat, perusahaan menghadapi masalah dalam memproduksi tank khususnya Armata. Itulah mengapa tidak terlihat tank T-14 Armata di Ukraina. Perusahaan Ural-Vagonzavod yang berbasis di Nizhny Tagil adalah perusahaan pembuat tank terbesar di dunia dan telah ada sejak zaman Joseph Stalin. Sebaliknya, tugas menyerang posisi militer Ukraina diserahkan kepada tank T-72 yang, seperti dapat dilihat, tidak mampu menahan tembakan rudal anti-Javelin dan anti-tank NLAW. Menurut informasi dari militer Ukraina, telah berhasil menghancurkan lebih dari 700 tank T-72 milik Rusia. Kegagalan militer Rusia untuk menampilkan tank canggihnya, Armata di Ukraina dan harus bergantung pada T-72 dan T-90 adalah sesuatu yang sangat disambut baik oleh Kiev serta negara-negara Barat. Ini karena negara-negara Barat memang sangat terintimidasi dengan kemampuan Armata. T-14 Armata tangguh bagi Barat karena memiliki teknologi terkini, armor yang lebih berat dan kuat, meriam tak berawak 125 mm, unmanned turret, digitalisasi operasional dan berbagai keunggulan lainnya. Tank terbaru Rusia dikatakan jauh lebih baik daripada kebanyakan tank utama negara Barat.
Menurut sebuah laporan pada tahun 2016, Komandan NATO khawatir tank T-14 Armata dapat menghancurkan posisi mereka terutama di Eropa Timur dan negara-negara Baltik. Itulah mengapa absennya armata di medan perang di Ukraina merupakan kabar baik bagi Ukraina. Dilansir dari laman 1945, jika dilihat keseluruhan, dari depan hingga belakang, tank ini lebih mengotak, lebih mirip desain tank barat modern. Tank ini berukuran panjang 10,8 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot tempur 48 ton, berdasarkan zonajakarta.com kutip dari Army Technology. Bodi dari tank T-14 memiliki 3 lapis, baja, keramik, dan material komposit. Dengan kombinasi ketiga itu, tank dapat bertahan dari serangan roket anti-tank. Bahkan, untuk memastikan keselamatan 3 awak di dalamnya, ruang kendali dipisahkan dari ruang penyimpanan amunisi untuk menghindari insiden jika amunisi itu meledak. Selain tahan terhadap serangan roket anti-tank, lapisan baja T-14 juga mampu menghadapi serangan nuklir, biologi, dan kimia (NBC). Ditambah dengan sistem penanggulangan kebakaran otomatis dan melepas granat asap sebagai upaya untuk mengelabui serangan musuh yang semakin meningkatkan kemampuan bertahan tank ini. Di antara fitur inovatif dari tank T-14, mungkin meriam utama tak berawaknya adalah yang paling menarik untuk dibicarakan. Meriam utama semut bore 125 mm 2821M yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat memuat amunisi secara otomatis. Zona Jakarta mengutip National Interest. Meriam utama mampu menampung hingga 45 butir amunisi. Itu sudah termasuk pada amunisi yang siap ditembakkan. Di masa depan, tank T-14 Armata juga bisa dilengkapi dengan meriam yang lebih besar yaitu 2A83152 mm. Untuk secondary weapon, tank ini dilengkapi dengan senapan mesin Kord 12,7 mm atau senapan mesin PKTM 7,62 mm. Tambah National Interest. Tank T-14 Armata didukung oleh mesin diesel turbocharged A853A, yang menghasilkan output daya 1200 tenaga kuda dengan transmisi otomatis 12 percepatan. Kutip Army Technology. Dengan mesin diesel turbocharged itu, T-14 mampu melesat hingga kecepatan 90 km per jam dengan luas jelajah sejauh 500 km. Kenyamanan kru di setiap kendaraan lapis baja selalu tidak diperhitungkan. Tetapi T-14 Armata memiliki toilet internal, sehingga kru tidak perlu keluar saat ada panggilan alam. Demikian ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, simak video kami selanjutnya. Hanya di 86 Mas Bro. Terima kasih.